Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat suara itu terdengar, dan tekanan menyelimuti segalanya, sesosok orang berdiri di depan Chu Feng seperti hantu, dan menempatkan Chu Feng serta Su Rou di belakangnya. Orang itu memiliki jubah putih di atas bahunya, dan jubah itu juga menutupi wajahnya. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah spiritualis dunia yang diundang oleh Sekte Azure Dragon dengan harga yang sangat tinggi. Dan dia juga disebut sebagai ahli nomor 2 di Sekte Azure Dragon, yaitu Zhuge Liu Yun. Ini Tetua Zhuge. Apa yang terjadi? Mengapa Tetua Zhuge membela Chu Feng? Apakah ada hubungan antara keduanya? Ucap penonton. Jika dikatakan bahwa penampilan Tetua Li masih agak diharapkan, Zhuge Liu Yun pasti tidak terduga. Penampilannya bisa dikatakan bahkan sangat mengejutkan semua orang. Untuk mengetahui bahwa di dalam Sekte Azure Dragon, orang yang paling ditakuti semua orang bukanlah kepala Sekte Azure Dragon, dan juga bukan 6 pelindung, apalagi Zhongli Yihu. Pada saat itu, yang lebih tua yang berdiri di depan Chu Feng, dia adalah Zhuge Liu Yun. Tetapi jika dibandingkan dengan kebingungan orang lain, Su Rou tampak sangat bersukacita. Dia secara pribadi melihat Zhuge Liu Yun menerima Chu Feng sebagai muridnya, jadi dia sangat tahu bahwa demi Chu Feng, pria tua itu berani membunuh Leng Wuzui yang mengikutinya selama bertahun-tahun. Saat itu sejak dia muncul, tidak ada yang bisa menyentuh Chu Feng lagi. Saat emosinya bercampur aduk, Su Rou diam-diam melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng. Dia menemukan bahwa Chu Feng tampak tenang, dan juga acuh tak acuh. Meskipun ada juga kebahagiaan yang tergantung di wajahnya, dan tidak terlalu banyak ekspresi terkejut, seolah-olah semuanya ini sesuai harapannya. Ketika dia melihat itu, Su Rou hanya mengerutkan bibirnya, dan kemudian berkata di dalam hatinya. Orang ini, tidak heran dia berani melakukan hal-hal yang berani seperti itu. Dia sudah tahu bahwa Zhuge Liu Yun pasti akan membantunya. Gumam Su Rou di dalam hati. Zhuge Liu Yun, aku hanya ingin menyelesaikan beberapa dendam pribadiku. Mengapa kamu perlu membuat segalanya lebih sulit bagi aku? Ucap Zhongli Yihu sambil mengerutkan keningnya, dan dia tidak bisa untuk tidak menurunkan nada pada suaranya. Dapat dilihat bahwa, dia juga takut pada Zhuge Liu Yun. Dendam pribadi ya? Dendam pribadi seperti apa? Zhuge Liu Yun bertanya dengan acuh tak acuh. Anak ini telah membunuh muridku. Sebagai gurunya, maka aku akan membalaskan dendam muridku. Apakah itu bukan dendam? Zhongli Yihu menjawab dengan sebuah pertanyaan. Oh, itu memang termasuk kategori dendam. Tetapi karena seperti ini, itu berarti aku perlu lebih banyak mengganggu masalah ini, balas Zhuge Liu Yun sambil tersenyum. Maksud kamu apa? Tanya Zhongli Yihu. Ketika kata-kata itu keluar, bukan hanya Zhongli Yihu yang sedikit terpana, hampir semua orang di tempat kejadian memiliki kebingungan dan keterkejutan. Mereka tidak bisa untuk tidak memperdalam tebakan mereka, itu kepada hubungan Chu Feng dan Zhuge Liu Yun. Kamu ingin membunuh Chu Feng untuk membalaskan dendam muridmu. Karena kamu sebagai gurunya, maka itu sangat masuk akal. Namun, Chu Feng sendiri adalah muridku. Sebagai gurunya Jux, aku akan melindungi muridku sendiri. Itu masuk akal juga kan? Zhuge Liu Yun membuka tangannya, dan dia mengatakannya dengan santai. Kata-katanya yang tampaknya biasa-biasa saja, ini seperti sambaran petir di langit yang cerah, dan gemuruh guntur di danau yang tenang. Seketika, kerumunan pun menjadi gempar. Apa? Chu Feng adalah murid Zhuge Liu Yun. Kapan itu terjadi? Itu tidak benar kan? Apakah aku salah dengar? Leng Wuzui mengikuti Zhuge Liu Yun untuk waktu yang lama, namun dia bahkan tidak secara resmi menerimanya sebagai muridnya. Kapan Chu Feng secara resmi menjadi muridnya? Bagian mana yang dia sukai dari Chu Feng? Apakah itu karena bakat kecepatan kultivasi bela diri Chu Feng? Itu berarti Chu Feng juga memiliki kekuatan roh, dan Zhuge Liu Yun ingin membesarkannya menjadi spiritualis dunia. Ucap dari kerumunan yang benar-benar meledak dan mereka membuat segala macam dugaan terhadap masalah itu.
Itu terjadi dengan tiba-tiba, dan orang-orang di tempat kejadian tidak siap sama sekali. Itu benar-benar mengenai hati kecil mereka, dan mereka tidak bisa mengikuti apa yang terjadi pada saat ini. Zhuge Liuyun, lelucon macam apa ini? Kamu mengatakan bahwa anak lelaki ini adalah muridmu. Ucap Zhongli Yihu yang juga memiliki keterkejutan yang tertulis di seluruh wajahnya, dan dia bahkan tidak mempercayainya. Jika dikatakan bahwa Zhongli Yihu ini aneh, maka Zhuge Liuyun bahkan lebih aneh lagi darinya. Jika dia memiliki persyaratan keras untuk menerima murid, maka Zhuge Liuyun memiliki persyaratan yang lebih keras lagi dalam menerima muridnya. Dia bahkan berpikir bahwa Zhuge Liuyun tidak akan menerima seorang murid pun seumur hidupnya. Mengapa dia tiba-tiba saja menerima murid, dan muridnya itu bahkan Chu Feng sendiri? Apakah aku tidak mengatakannya dengan jelas tentang hal itu? Ucap Zhuge Liuyun sambil tersenyum, lalu dia melanjutkan. Baiklah kalau begitu, aku akan mengatakannya lagi. Semua orang di sini, dengarkan baik-baik. Chu Feng adalah satu-satunya muridku. Jika ada yang berani menyentuh rambutnya saja, orang itu akan membuat aku, Zhuge Liuyun, menjadi musuhnya. Tidak peduli siapa itu, aku akan membunuhnya tanpa kesalahan. Ucap Zhuge Liuyun dengan lantang. Suara Zhuge Liuyun sangat tebal, dan memiliki daya tembus yang sangat kuat. Setelah menyusuri lautan manusia, suara itu bergema seperti lonceng dalam tahap hidup dan mati. Setiap orang yang mendengarnya, mereka semua langsung tertegun. Pada saat itu juga, banyak orang yang terdiam. Namun, mereka akhirnya telah mendapat jawaban di hati mereka. Mereka akhirnya tahu mengapa Chu Feng berani menantang Gong Luyun, lalu mengapa dia berani menghancurkan kultivasi murid-murid istana, dan mengapa dia berani membunuh Wu Jiu. Itu karena dia memiliki master yang cukup mengesankan, yaitu Zhuge Liuyun. Zhongli Yihu, apakah kamu masih ingin membunuh muridku? Zhuge Liuyun bertanya dengan acuh tak acuh. Mendengus. Kulit Zhongli Yihu berubah menjadi ungu, dan fitur wajahnya menjadi bengkok. Wajahnya menjadi seburuk yang seburuk-buruknya, dan dengan mendengus dingin, dia bersiap untuk meninggalkan di Life and Death Stage. Itu karena, dia tidak akan menyerang Zhuge Liuyun untuk Wu Jiu. Berhenti, ucap Zhuge Liuyun. Bang! Tapi sebelum membiarkan Zhongli Yihu pergi, formasi roh menyegel seluruh tahap hidup dan mati, dan secara paksa mengunci Zhongli Yihu di dalamnya. Zhuge Liuyun, apa yang kamu inginkan? Sebagai tanggapan, Zhongli Yihu mulai sedikit panik. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, bahkan setelah menyerah, orang tua itu masih tidak mau membiarkannya pergi. Aku masih ingin bertanya padamu. Apakah kamu tidak ingin mendengarnya? Balas Zhuge Liuyun. Zhuge Liuyun juga tidak senang, dan nadanya jelas menjadi dingin. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Zhongli Yihu, yang saat ini benar-benar ketakutan. Dalam sekte Azure Dragon, bisa dikatakan bahwa dia tidak takut pada langit atau bumi. Tetapi dia hanya takut pada satu orang, dan itu adalah Zhuge Liuyun. Tidak peduli itu metode ataupun kultivasi, dia jauh lebih rendah dari Zhuge Liuyun. Jika kamu tidak mengerti, aku dapat mengingatkan kamu. Berhentilah memiliki pikiran untuk menyakiti Chu Feng. Jika Chu Feng bertemu dengan masalah, orang pertama yang akan aku cari adalah kamu. Pada saat itu, tidak akan ada orang yang bisa melindungi kamu. Zhuge Liuyun mengatakan itu dengan sangat keras, dan dia tidak peduli tentang bagaimana perasaan Zhongli Yihu. Semua orang tidak bisa untuk tidak menghirup udara dingin, ketika mereka melihat pemandangan itu. Di dalam sekte Azure Dragon, kemungkinan besar hanya Zhuge Liuyun yang berani berbicara dengan Zhongli Yihu seperti itu. Baiklah, aku berjanji bahwa aku tidak akan menyentuh Chu Feng di masa depan, balas Zhongli Yihu. Hal yang tak terduga adalah, bahwa ketika menghadapi Zhuge Liuyun, Zhongli Yihu tidak membantahnya sedikit pun, dan dia menyerah ketika dia dihadapkan pada situasi sulit di depan orang banyak. Bagaimana mungkin orang bisa tahu bahwa jauh di lubuk hati Zhongli Yihu, dia benar-benar ketakutan oleh Zhuge Liuyun. Hanya mereka yang bisa melihat metode kejam Zhuge Liuyun sajalah, yang bisa merasakan itu.
Seperti apa wajah di depan kengerian itu, dan itu bahkan tidak bernilai sepeser pun. Akan lebih seperti itu, ucap Zhuge Liuyun sambil tersenyum bangga pada dirinya sendiri. Dan mengikuti tawanya, formasi roh yang menyelimuti tahap hidup dan mati juga menghilang. Zhongli Yihu sudah tidak punya wajah lagi, dan dia tidak lagi berlama-lama berada di sana. Dia melompat maju dengan kecepatan terbang, dan meninggalkan Live and Death Stage, lalu menghilang dari pandangan semua orang. Setelah itu, Zhuge Liuyun mengalihkan pandangannya ke kerumunan yang mengelilingi panggung. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Direktur Departemen Hukuman Pelataran Dalam, yaitu Liu Chengen. Pada saat itu, wajah Liu Chengen sangat berubah, dan tubuhnya tidak bisa untuk tidak bergetar. Jantungnya juga berdebar dengan kencang, dan banyak keringat dingin yang mulai mengalir dari dahinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki Zhuge Liuyun di belakangnya. Dia adalah eksistensi yang paling ditakuti di seluruh sekte Azure Dragon. Dia benar-benar ketakutan, sampai-sampai tubuhnya gemetaran. Namun, setelah Zhuge Liuyun berbicara, barulah ia tahu bahwa malapetaka telah menghadang di jalannya. "Jadi kamu yang ingin menghukum muridku?" tanya Zhuge Liuyun dengan nada ancaman. Tidak, aku, Liu Chengen tidak bisa berkata-kata. Saat dia menghadapi interogasi Zhuge Liuyun, rahang Liu Chengen bergetar, dan lidahnya menjadi kaku. Dia bahkan tidak bisa mengatakan kalimat "ni" dengan lengkap. Wush! Tiba-tiba saja, Zhuge Liuyun yang berada di panggung hidup dan mati melambaikan tangannya. Dengan keras, Liu Chengen yang beberapa ratus meter jauhnya terlempar kembali. Ketika dia mendarat di tanah, darah keluar dari hidung dan mulutnya. Wajahnya membengkak, dan bahkan ada bekas telapak tangan berwarna merah darah yang tercetak di sana. "Tetua Zhuge, kasihanilah aku. Tetua Zhuge, tolong kasihanilah aku. Aku memiliki mata, tetapi tidak mengenali gunung yang besar. Dan aku juga tidak tahu, bahwa Chu Feng adalah muridmu. Jika aku tahu, bahkan jika aku memiliki keberanian, aku tidak akan berani," ucap Liu Chengen dengan ketakutan. Setelah ditampar di udara, Liu Chengen dengan cepat berlutut di lantai, dan tidak peduli apa pandangan orang banyak pada saat itu juga. Dia tanpa henti berlutut, dengan tangannya menggenggam Zhuge Liuyun yang berada di atas panggung, dan dengan keras memohon untuk hidupnya. Ketika mereka melihat pemandangan itu, tidak ada yang merasa bahwa Liu Chengen telah kehilangan wajahnya. Justru sebaliknya, mereka merasa itu sepenuhnya masuk akal. Saat menghadapi Zhuge Liuyun, siapa yang tidak berani mengikuti apa yang dia katakan? Bahkan Zhongli Yihu tidak berani membantahnya, apalagi seorang tetua pelataran dalam belaka. "Apakah ada orang lain yang memiliki keluhan terhadap Chu Feng?" tanya Zhuge Liuyun sambil menyapu pandangan dinginnya ke arah sekelilingnya. Tatapannya yang dingin melesat kemana-mana, dan suaranya yang dominan terungkap. "Saat itu, siapa yang berani berbicara? Tidak masalah jika mereka memiliki keluhan mereka terhadap Chu Feng, ataupun ketidaksenangnya terhadapnya. Semua orang hanya bisa menutup mulut mereka, dan tanpa sadar berjalan satu langkah ke belakang. Seolah-olah itu menyatakan, bahwa mereka tidak berani memiliki keluhan terhadap Chu Feng. Mereka juga tidak berani memiliki pemikiran berbahaya, terhadap murid Zhuge Liuyun ini." Ketika dia melihat itu, Zhuge Liuyun mengangguk puas. Lalu, dia berjalan di sebelah Su Rou dan berkata, "Su Rou, kamu telah melakukan perbuatan baik untuk muridku sebelumnya dengan melindunginya. Aku akan menghargai kamu dengan ini," ucap Zhuge Liuyun. Sebuah sinar berkedip di pinggang Zhuge Liuyun, dan obat hijau gelap muncul di telapak tangannya. Obat itu terlalu indah. Obat itu berkilauan, tembus cahaya, dan cahaya berputar di sekitarnya. Obat itu berkilauan seperti harta, dan yang paling penting adalah, bahwa energi yang dikandungnya sangatlah besar. Bahkan udara di sekitarnya perlahan-lahan bergoyang seperti bergetar, karena apa yang dikandung di dalam obat itu, ini adalah kekuatan yang sangat besar. "Obat yang luar biasa," ucap semua orang dengan sangat terkejut.
Bahkan para tetua inti mengungkapkan ekspresi kekaguman, karena itu adalah obat yang setara dengan ranah mendalam. Itu bahkan obat mendalam yang berkualitas tinggi, dan harganya juga sangat tinggi. Obat itu bisa dikatakan mahal dan langka. Itu adalah harta yang tidak dapat dengan mudah ditemukan, dan seseorang harus menemukannya dengan keberuntungan. Itu memiliki efek besar yang tak ada habisnya, bagi orang-orang yang berada di ranah mendalam. Terima kasih, Tetua Zuge, ucap Surou dengan sopan. Bahkan mata Surou berbinar-binar, ketika dia melihat obat mendalam itu. Di wajahnya yang benar-benar cantik, itu bertabur cahaya kebahagiaan. Dia dengan hati-hati memegang obat mendalam itu di tangannya. Obat mendalam itu sangatlah mahal, terutama yang berkualitas tinggi. Bahkan dengan status Surou saja, dia tidak bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Pada kenyataannya, bahkan banyak orang di ranah mendalam tidak mampu membeli satu obat mendalam berkualitas rendah. Dari situlah, orang bisa tahu seberapa tinggi harga obat mendalam itu. Tetua Li, terima kasih juga, ucap Zuge Liuyun sambil mengambil obat mendalam berkualitas tinggi lainnya, dan memberikannya kepada Tetua Li. Tetua Li dengan ringan tersenyum, dan semua kerutan di wajahnya ditekan menjadi senyuman. Ketika orang-orang memandangnya, ia tampak seperti roti kukus, tetapi ia adalah roti kukus yang bahagia. Tindakan Zuge Liuyun ini, itu menyebabkan banyak murid dan tetua keluar dari keserakahan. Obat mendalam berkualitas tinggi seperti ini, itu adalah harta tak ternilai bagi mereka. Namun, Zuge Liuyun memberikannya dengan murah hati. Tapi orang yang paling didambakan mereka adalah Chu Feng. Mereka bahkan merupakan obat mendalam yang berkualitas tinggi, dan kekuatan mendalam yang terkandung dalam salah satu dari mereka, itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan manik-manik asal. Jika dia menelan satu obat itu, siapa yang tahu tingkat kultivasi apa yang akan dia capai? Tampaknya Zuge Liuyun bisa merasakan penyelidikan kekuatan roh Chu Feng, dan Zuge Liuyun dengan tajam menembak Chu Feng dengan sekilas saja. Bagaimanapun juga, tindakan yang dia lakukan adalah untuk membantu Chu Feng. Dia ingin semua orang tahu, bahwa dia tidak akan memaafkan mereka yang ingin melukai Chu Feng. Namun, dia pasti akan menghargai mereka yang membantu Chu Feng. Di samping itu, dia mengatakan pada murid inti dan tetua inti dari Sekte Azure Dragon bahwa, antara Chu Feng dan Gong Luyun, mereka tidak bisa memilih Chu Feng, tetapi mereka juga lebih baik tidak condong terlalu banyak ke arah Gong Luyun. Karena Chu Feng memiliki guru yang mendukungnya di belakang punggungnya. Bocah busuk, kembalilah bersamaku, ucap Zuge Liuyun sambil meraih bahu Chu Feng. Dan setelah riak udara di sekitarnya muncul, mereka berdua menghilang seperti iblis. Memang benar, orang normal tidak dapat melakukan metode yang dapat dilakukan oleh spiritualis dunia. Setelah Zuge Liuyun pergi, kerumunan yang diam meledak dengan ledakan seperti ledakan panci rombeng, dan segala macam diskusi dimulai seperti air mendidih. Ini cukup serius. Tidak hanya Chu Feng yang jenius, ia bahkan memiliki Zuge Liuyun sebagai gurunya. Di masa depan, siapa yang berani menyentuhnya? Itu tentu saja berita besar surgawi. Chu Feng adalah seorang jenius, karena ia dapat membunuh Wu Jiu yang berada di tingkat 5 dari ranah asal, dengan kultivasinya di tingkat pertama dari ranah asal. Setelah membunuh Wu Jiu, ia secara tak terlihat menggantikan posisi Wu Jiu di papan naga Azure, dan menjadi yang ke-9 di papan Azure Dragon. Namun, Chu Feng baru berusia 15 tahun. Dan di papan Azure Dragon, dia tidak diragukan lagi yang termuda di sana. Jika semua orang di papan Azure Dragon adalah jenius, Chu Feng akan menjadi yang termuda, dan juga yang paling potensial. Karena bagaimanapun, bahkan Gong Luyun tidak bisa mengalahkan orang kuat sebagai dia yang terlemah, dan dapat membunuh lawannya yang berada 4 tingkat di atasnya. Bukan hanya Chu Feng yang jenius, bahkan ada perisai besar di belakang punggungnya. Itu adalah seseorang yang bahkan kepala Sekte Azure Dragon tidak berani menyinggungnya, dan dia merupakan spiritualis dunia seperti Zuge Liuyun. Sejak hari itu, semua orang di Sekte Azure Dragon harus mengevaluasi kembali Chu Feng. Bagaimanapun juga, Chu Feng memiliki bakat yang kuat.
Dengan waktu singkat kurang dari 2 bulan, ia memasuki level 1 dari ranah asal, yang sebelumnya berada di level 7 dari ranah spirit. Hanya surga yang tahu ranah apa yang akan ia capai, pada pertempuran yang diatur dalam 10 bulan lagi. Dengan kekuatan pertempurannya yang luar biasa, mungkin dia benar-benar bisa memblokir 3 serangan dari Gong Luyun, dalam pertempuran yang diatur dalam 1 tahun itu. Dan menurut perjanjian, selama Chu Feng mampu memblokir 3 serangan dari Gong Luyun, maka dia akan menang. Dan pada saat itu juga, Gong Luyun harus bunuh diri. Sebelumnya orang-orang merasa, bahwa Chu Feng ingin mati ketika dia menantang Gong Luyun, dan peluang kemenangannya adalah 0. Namun setelah hari ini, mereka menemukan bahwa ada ketegangan besar untuk pertempuran yang dijanjikan. Siapakah yang akan menang, dan siapakah yang akan kalah, itu masih tidak bisa diprediksi. Ketika semua orang di wilayah inti mendiskusikan tentang Chu Feng, yang pada saat ini dia dibawa ke istana lama oleh Zhuge Liuyun. "Guru, terima kasih telah menyelamatkan aku," ucap Chu Feng sambil memberi hormat kepada Zhuge Liuyun. "Jangan panggil aku guru. Seberapa banyak yang kamu pahami dalam buku yang aku berikan kepadamu waktu itu," balas Zhuge Liuyun. Nada suara Zhuge Liuyun tiba-tiba berubah dingin, dan seolah-olah tidak ada kelembutan yang terjadi sebelumnya. Perasaan itu seolah-olah Chu Feng tidak memenuhi persyaratannya, dan dia benar-benar seperti akan membunuh Chu Feng. Namun, bagaimana mungkin Chu Feng yang sudah penuh percaya diri ini takut begitu saja, terhadap permintaan Zhuge Liuyun? Dengan pikirannya, asap segera meluar, dan formasi roh yang mengelilingi dirinya beserta Zhuge Liuyun pun muncul. Setelah melakukan itu, Chu Feng tersenyum dan berkata, "Guru, lihatlah. Bagaimana pemahaman muridmu ini, hehehe," ucap Chu Feng dengan senang. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."